hanya ada dalam kisah Mahabharata versi Jawa. Menurut kisah pewayangan Jawa, dia dahulu berwajah tampan, seperti juga kakaknya Bathara Antaga maupun adiknya Bathara Manikmaya. Namun, sebuah peristiwa luar biasa telah merubah wujud mereka. Di alam Sunyaruri, namanya adalah Bathara Ismaya. Ketika berada di jagat madya, dia sempat bernama Janggan Semara. Namun setelah mewujudkan bayangannya sendiri dan lantas diberinya nama Bagong, Janggan Semara kemudian lebih dikenal dengan nama Kiai Semar. Dari sejumlah serat yang menyinggung permulaannya, salah satunya adalah serat Paramayoga, sebuah serat yang menjadi pendahulu dari pustaka Raja Purwa atau kitab raja-raja zaman kuno. Dalam Paramayoga ini, pujangga Jawa yang terkenal dengan ketajaman batinnya, yakni Raden Ngabehi Ronggo Warsito, menuliskan kisah di mana sebuah cahaya menyilaukan berhasil diubah wujudnya menjadi sosok nyata. Tersebutlah sosok bernama Sang Hyang Tunggal, yang juga adalah putra Sang Hyang Wenang. Meski telah memiliki 3 putra, yakni Sang Hyang Rudra, Sang Hyang Darmastuti, dan Sang Hyang Dewanjali, Sang Hyang Tunggal masih ingin memiliki putra yang punya kemampuan lebih hebat lagi. Ger putraku Rudra, terima kasih karena kamu telah meluangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilan Bopo kali ini. Saya tidak akan pernah menolak apapun permintaan Bopo. Apalagi saya adalah putra pertama yang harusnya lebih memiliki tanggung jawab daripada adik-adik saya. Kalau boleh, izinkan saya mengetahui apa yang sedang Bopo inginkan kali ini. Benar, Rudra. Bopo memang memiliki keinginan yang lama-kelamaan tidak tertahankan lagi. Apalagi setelah Bopo berkali-kali membaca dan merenungkan kitab Pustaka Darya peninggalan leluhur kita. Seperti kamu tahu, saat ini kita semua berwujud rohani, tidak memiliki badan yang bisa kita gunakan di alam madya. Dengan wujud yang demikian, kita hanya bisa berada di alam halus saja. Padahal dahulu, menurut Pustaka Darya, leluhur kita sesungguhnya memiliki jasmani dan menjadi manusia sejati. Benarkah demikian, Bopo? Saya belum pernah sekalipun membaca kitab tersebut. Kalau boleh, izinkan saya mengetahui kisahnya sekilas saja, Bopo. Baiklah, Ngir. Begini, menurut Pustaka Darya, leluhur kita dahulu memiliki tubuh atau jasmani. Dia adalah manusia seutuhnya, namun punya keinginan kuat untuk terhindar dari rasa sakit dan kematian, sesuatu yang biasa dialami manusia pada umumnya. Untuk mewujudkan keinginannya itu,
beliau telah melakukan tapa berata secara luar biasa di tempat-tempat yang luar biasa pula. Salah satunya di tempat yang sangat dingin dan tidak pernah terkena cahaya matahari bernama Tanah Awinda atau Kutub Utara. Saat bertapa dalam kedahsyatan udara dingin, muncul sekumpulan awan mendung dari lautan rahmat. Di awan itulah keluar air keabadian bernama Tirta Martaka Mandanu yang kemudian diminum dan ditampung menggunakan cupu mani Astagina. Dalam perjalanan berikutnya, beliau menemukan sebuah pohon yang sedang rontok daun-daunnya. Dari bisikan gaib sang pencipta, dia mengetahui bahwa itu adalah pohon Rewan Sakti. Kemampuannya adalah untuk mengobati berbagai penyakit, dan jika ada yang meninggal sebelum takdir, ketika akar pohon itu diletakkan di atasnya, dia akan hidup kembali. Beliau kemudian mengambil akar pohon Rewan dan menjadikannya pusaka bernama Lata Mausadi. Namun pusaka terdahsyatnya berbentuk permata dan bernama Retno Dumila, di mana dengan pusaka itu dia bisa melihat surga dan kengerian neraka. Dari berbagai tapa beratanya, selain pusaka, beliau juga memiliki berbagai ilmu kesaktian. Di antaranya patraping panitisan atau bersatu dengan makhluk lain, mancing suruping pecah atau masuk ke alam kematian, dan lampahi nyokro manggilingan atau memutarbalikkan waktu. Bisa ada di masa lalu maupun masa depan. Meski demikian, beliau tidak henti-hentinya bertapa dengan caranya sendiri. Pernah dalam waktu 7 tahun, beliau bertapa menatap matahari. Kalau matahari terbit, dia menghadap ke timur. Kalau ada di atas kepala, dia tengadah. Kalau di posisi barat, dia juga menghadap ke arahnya. Kalau matahari tenggelam, dia juga menenggelamkan diri ke dalam air. Hingga akhirnya, setelah sekian panjang waktu bertapanya, hilanglah sifat kemanusiaannya. Sosoknya hanya berbadan rohani dan tidak memiliki jasmani alias tak kasat mata. Dia berada di alam sunyaruri yang ada tiada. Tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada matahari, tidak ada bulan. Yang ada hanya rengkuhan cahaya Pangeran Mahasuci. Setelah 1000 tahun, beliau direstui Sang Maha Pencipta untuk memperoleh keturunan. Dia mendapatkan pasangannya di Pulau Dewa atau Maladewa yang berasal dari golongan tak terlihat mata manusia biasa pula, bernama Dewi Nurini. Ayah Dewi Nurini kemudian mewariskan wilayah kekuasaannya yang lantas dijadikan kayangan bernama Kayangan Pulau Dewa. Sementara dia dan semua keturunannya menggunakan gelar Sang Hyang. Ketika putranya lahir dan beranjak dewasa, dia kemudian mengundurkan diri, lalu menulis kitab gaib bernama Pustaka Darya. Sebuah kitab yang membaca atau menuliskannya hanya dengan cipta sasmita atau batin saja. Disinilah beliau menuliskan perjalanan hidupnya dahulu. Setelah seluruh perjalanan hidupnya ditulis, kitab itu kemudian diserahkan pada putranya dan lantas
masuk ke dalam tubuh putranya itu juga menggunakan ilmu panitisan, bersatu dengan tubuh putranya sendiri. Jadi, demikian rupanya menurut Pustaka Daya. Lalu, apa yang mengganggu pikiran Bopo setelah mengetahui catatan tersebut? Rudra, maafkan Bopo jika setelah berkali-kali membaca Pustaka Darya, Bopo menjadi punya keinginan yang mungkin akan mengejutkanmu kali ini. Bopo ingin memiliki putra lagi. Namun, dia harus mampu berada di alam Triloka sekaligus, yakni jagat madya atau tengahan yang bersifat jasmani, dan jagat nginggil serta jagat ngandap